Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan usai diperiksa selama 13 jam di Bareskrim Polri. Doni dilaporkan atas kasus judi online, penyebaran hoaks, dan pencucian uang. Doni Salmanan, Crazy Rich Bandung ini mendadak disorot publik karena menjadi tersangka kasus penipuan investasi. Penetapan tersangka dilakukan usai diperiksa selama 13 jam di Bareskrim Polri Rabu dini hari. Usai menjadi tersangka, Doni pun ditahan. Kasus yang menjerat Doni berawal dari laporan seorang berinisial RA 3 Februari lalu atas dugaan judi online, penyebaran hoaks, dan pencucian uang. Doni diduga menerima keuntungan 80% dari kekalahan anggota-anggota lain dalam aplikasi binary option Quotex. Polisi juga menyebut tak pernah ada anggota yang menang dalam aplikasi tersebut. Atas perbuatannya, Doni terancam kurungan maksimal 20 tahun penjara. Doni Salmanan dikenal sebagai sosok yang suka pamer harta di media sosial seperti motor dan mobil mewahnya. Ia dicap sebagai pengusaha, trader, dan YouTuber. Namun usut punya usut, kehidupan Doni sebelumnya ternyata berbanding terbalik dengan kehidupannya sekarang. Selain hanya lulusan SD, Doni juga pernah menjadi kuli hingga tukang parkir. Nasibnya pun berubah saat ia mulai menjadi YouTuber dan mencoba trading. Kita diskusikan persoalannya dengan Mas Antoni Leong, pakar komunikasi digital. Assalamualaikum, selamat malam Mas Antoni. Waalaikumsalam Bang Abraham, salam. Ya, semoga sehat terus Mas Antoni ya. Sehat terus, salam sehat. Ya, Mas Antoni, kalau kita perhatikan satu persatu yang istilahnya crazy rich dari penjuru-penjuru negeri ini, mulai dari Medan, kemudian Bandung, saya nggak tahu siapa berikutnya. Satu persatu mereka harus menuju ke jeruji besi. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, ini fenomena menurut saya, fenomena yang dimana selalu berkembang, Mas Abraham. Jadi scam, ponzi dan segalanya itu semuanya berkembang. Dengan perkembangan zaman teknologi dan segalanya ini memang membuat para scammer ini terus berinovasi juga. Nah, karena kondisi pandemi ini, ya mereka memanfaatkan masyarakat Indonesia, kondisinya santai, kondisinya lagi WFH dan segalanya ini menyediakan cara-cara untuk melakukan skema ponzi dan segalanya. Nah, ini yang dilakukan sama para afiliator dan juga para platform dari investasi tersebut. Dan sekarang karena kondisinya ini kan masyarakat ini pada pasif ya. Jadi karena melihat Crazy Rich melakukan promosi, ya ini diikuti juga. Nah, itu dia, disadari atau tidak, promosinya memang masif. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah Anda menduga bahwa jangan-jangan Crazy Rich lain juga akan menuju ke sel? Ya, ini isu sensitif dan ini kita serahkan kepada ranah hukum, Mas Abraham. Kita serahkan kepada pihak kepolisian yang memang mau mengusut tuntas kasus ini. Tapi kita sebagai pemerhati media sosial dan melihat perkembangan di era digital ini, kita harapkan bagaimana orang yang punya followers besar ini punya etika, punya pedoman, punya value untuk bagaimana dia memasarkan produk investasi ataupun memasarkan produk yang memang cenderung ke arah ilegal. Binary option ini bukan trading yang kita beli aset saham. Kita kalau hari ini saya beli saham MNC misalnya, hari ini berapa lot dan segalanya, ini kan kelihatan barangnya, Mas Abraham. Tapi kalau binary option ini nggak ada yang di aset yang diperdagangkan. Kita up and down ini hanya diatur oleh pemilik aplikasi, oleh owner lah ya, kita sampaikan. Jadi ini ya kita nggak tahu semacam money game lah artinya gitu ya. Ya, ini bukan money game. Kalau money game itu kita kelihatan kita ada olahannya ya. Ini kayak judi aja. Ibaratnya ratio rewardnya ini ya nggak 50-50 gitu loh. Ini malah lebih, kalau kita menang malah, kalau kita bet 1 juta, kita main 1 juta misalnya, kita malah dapat 800.000 aja. Malah dikurangi 20%. Ada fee platformnya. Kalau misalnya kita kalah full. Nah, ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Mas Abraham,
bagaimana memilih platform investasi yang tepat juga. Karena kondisi sekarang ini ya ini nggak fair ya. Binary option ini menjerumuskan orang. Di kondisi orang yang megang duit pasif, dia pertaruhkan semuanya ke platform tersebut. Nah ini karena mengikuti benchmark yang kurang baik. Itu yang ingin saya dalami sebetulnya, karena kan untuk kasus ini sendiri saja tidak hanya urusan judi online, tapi ada hoax di sana, menyebarkan informasi yang tidak benar, kebohongan dan lain sebagainya. Ada trading yang berkedok judi online di dalamnya. Tidak sedikit afiliator sebetulnya. Saya juga kalau surfing di media sosial, di YouTube misalnya, ada beberapa kan yang kita lihat mereka mempromosikan binomo, katakanlah ya. Bisakah sebetulnya mereka-mereka ini diminta kembali tanggung jawabnya? Ini kaitannya dengan merestorasi hak-hak korbannya, begitu loh Mas Antoni, karena mereka juga punya penghasilan yang raib begitu saja. Ya, ini kan lagi diusut ya, lagi diproses di PPATK dan kepolisian bagaimana uang yang sangat luar biasa di rekening, ya kita sebut aja afiliator Doni Salmanan misalnya hari ini sudah ketahuan berapa ratus miliar itu ada rekening. Nah ini yang perlu saya rasa pihak kepolisian bisa menyita aset tersebut untuk ya nanti dilakukan mekanisme bagaimana pengembalian kepada nasabah misalnya, ini bisa jadi opsi. Tapi kita serahkan lagi ke pihak kepolisian dan kita mengajak kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh pada isu flexing, tidak terpengaruh pada tipuan semata. Nah, karena ini kan sekarang media sosial ini dipakai, dijadikan alat untuk berbohong, dijadikan alat untuk merekayasa, social engineering dimainkan. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat juga tereduket dengan baik, punya literasi pemahaman yang lebih komprehensif. Anda punya tips untuk ini, Mas Antoni, untuk para pemirsa kita atau siapapun yang ingin menginvestasikan uangnya, mereka akan terhindar dari bandit-bandit online? Siap, kita mengajak kepada seluruh penonton setia di iNews TV untuk punya pemahaman yang lebih baik sebelum kita melakukan investasi di platform tertentu. Kalau kita tidak ada kaya yang instan, semua berproses, jangan sampai kita tertipu pada afiliator yang hanya mempertontonkan kebohongan, yang hanya mempertontonkan kemewahan. Jangan sampai anak muda generasi Z ini terpapar virus dari flexing yang ditontonkan oleh afiliator. Dan kita harapkan kita bekerja dengan value, kita sebagai influencer, sebagai afiliator, misalnya afiliator itu bukan suatu hal yang haram ya Mas Abraham ya, tapi kalau kita memberikan edukasi yang baik, memberikan produk pencerahan yang positif untuk masyarakat, saya rasa ini suatu hal yang baik. Kira-kira gitu, Bang Abraham. Terima kasih atas masukan Anda, Mas Antoni, pakar komunikasi digital, sudah hadir bersama kami di iNews Prime.